Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di channel Jiplak Ilmu. Nah, bersama saya Benny. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya gerbang logika. Nah, kebetulan ini video untuk ini ya, kelas pengganti mata kuliah yang saya ajar sebenarnya. Untuk kelas 2B khususnya ya. Nah, jadi mari kita mulai saja. Ini materinya cukup penting karena akan masuk ke UTS. Dan kebetulan kelas 2B ini ketinggalan satu sesi ya, satu pertemuan. Jadi dan kebetulan juga soal UTS-nya ada gerbang logika, jadi harus kita bahas dengan baik dan bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, mari kita mulai saja. Gerbang logika. Nah, di sini kita masuk pengertiannya dulu ya. Apa itu gerbang logika? Kalau dari bahasanya, gerbang logika itu bahasa Inggris awalnya ya, yaitu logic gate. Gerbang logika. Nah, itu secara bahasa, tapi kalau secara istilah makna gerbang logika adalah ya bisa kita pahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang logika berdasarkan rangkaian yang tersedia. Jadi kan kita berbicara tentang arsitektur dan organisasi komputer nih. Tentu alat elektronik yang kita sebut sebagai komputer dia tidak bisa melakukan tugasnya tanpa adanya desain khusus yang memang dirancang supaya alat mati. Nih, komputer itu kan alat mati ya, dia nggak bisa berpikir seperti kita manusia. Nah, jadi bagaimana caranya alat mati ini bisa menghasilkan keluaran dengan memproses input yang diterima dari pengguna. Nah, maka salah satu caranya adalah didesain sedemikian rupa menggunakan ya salah satu ilmunya adalah gerbang logika. Nah, jadi gerbang logika ini membantu desainer komputer, bukan cuma komputer sih ya, di berbagai area misalnya di bidang elektronik untuk mengetahui nanti rangkaian yang didesain bisa bisa apa gitu, bisa mengolah input sedemikian rupa nanti outputnya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi gerbang logika ini adalah fondasi untuk membangun rangkaian elektronik, salah satunya komputer, sehingga si komputer itu bisa melakukan pemrosesan terhadap input, lalu nanti menghasilkan output yang sesuai desain yang diinginkan oleh pengembangnya. Nah, itu kira-kira mengenai gerbang logika. Mengenai apa, kalau teman-teman masih bingung, silahkan cari referensi di internet ya. Jadi tidak terbatas pada video ini saja, karena saya mencoba untuk membatasi waktu video tutorial ini supaya teman-teman tidak jenuh gitu ya. Oke, gerbang logika itu ada banyak. Kita masuk ke contoh pertama yaitu gerbang N. N itu bahasa Indonesianya adalah dan, ya kan? Bagi teman-teman yang sudah belajar di logika informatika, maka ini sudah sangat mudah seharusnya ya. Kemudian di matematika juga diajarkan yaitu di topik logika matematika. Nah, itu ada konjungsi namanya. Jadi gerbang N itu persamaannya kalau di logika informatika atau matematika itu disebut sebagai gerbang apa? Konjungsi, konjungsi. Nah, di sini mungkin saya perlu bantuan pen ya, aplikasi pen. Gerbang logika. Oke, sebentar. Saya perlu menulis nih. Oke, gerbang logika AND. Gerbang logika AND ini perlu dicatat cara kerjanya adalah nilainya dia ada dua inputnya. Ini simbol dari gerbang logika AND. Dia punya input AB. Ini variabel nih AB ini. Nilai AB itu antara 0 dan 1 saja. Bisa 0 atau bisa 1. Nah, nanti dia punya keluaran output. Bisa kita sebut sebagai X lah atau C atau apapun itu terserah teman-teman. Kemudian jumlah input ini bisa lebih dari dua, misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kita perlu perhatikan hanyalah outputnya. Output ini pasti cuma satu untuk setiap gerbang logika. Nah, kira-kira begitu. Nah, gerbang logika dia hanya menghasilkan output satu ketika semua nilai inputnya itu satu. Nah, selain itu dia akan menghasilkan salah. Jadi misalnya satu-satu nih, A1, B1, maka X-nya pasti satu. Tapi kalau salah satu di antara inputnya 0 udah pasti dia 0. Nah, itu sifatnya ya. Kalau di matematika atau logika informatematika, simbol dari gerbang N adalah seperti ini. Nah, ya kan? Kayak apa nih ya? Kayak simbol pangkat ya, misalnya 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu simbolnya. Ada juga yang simbolnya seperti ini ya. Nah, itu sama-sama N.
Oke, nah itu mengenai gerbang N. Di sini kita punya tabel ya. Tabelnya coba kita lihat. Ada A dan B. Misalkan A itu nilainya 01, 01. Nah, 01, 01 ini terserah aja ya mau yang penting dia nilainya 01, 01 gitu. Kemudian B-nya 00, 11. Ketika nilai A-nya 0 dan B-nya 0, maka X-nya pasti 0 karena salah satu aja 0 pasti 0. X-nya A-nya 1, B-nya 0, hasilnya pasti 0. A-nya 0, B-nya 1, hasilnya pasti 0 juga. 0 itu bisa disebut sebagai false atau salah atau low ya kalau dalam bahasa elektronik. B itu disebut sebagai true, bisa jadi bisa true, bisa benar atau high atau tinggi. Kemudian nilai X ini hanya akan benar ketika semua inputnya bernilai benar atau satu semuanya ya, atau high semua sama aja. Nah itu gerbang logika N. Jadi sangat mudah ya, gerbang logika ini tidak berbelit-belit, dia straightforward atau langsung pada intinya. Kemudian kita lanjut aja ke gerbang OR ya. Nah kita coba percepat videonya. Gerbang OR ini dia semacam perbandingan terbalik dengan gerbang N. Kalau gerbang N tadi semua inputnya benar baru dia benar. Nah, kalau gerbang OR semua inputnya salah baru dia salah. Ya, jadi misalkan salah satu inputnya aja benar, berarti outputnya pasti benar ya. Tuh ya. Misalkan ada A dan B ini anggap saja input A, ini input B, ini X ya. Oh ya, dan jumlah inputnya bisa banyak. Kemudian outputnya cuma satu. Dan simbolnya di matematika itu seperti ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini atau cekung seperti ini. Nah, itu adalah OR. Bahasa Indonesia OR ya atau. Oke. Kalau A 0, B 0, maka outputnya pasti 0. Ingat, karena setiap dia akan bernilai 0 ketika semua inputnya 0. Nah ya, kalau A-nya 0, B-nya 1, meskipun cuma ada satu input yang bernilai true atau benar, maka outputnya pasti benar. Nah nih ya, A-nya 1, B-nya 0, pasti 1. A-nya 1, B-nya 1, pasti ya. Ya jelas banget itu ya. Oke, itu gerbang OR, mudah sekali juga. Kemudian di sini gerbang negasi atau not ya. Gerbang not itu adalah gerbang yang fungsinya membalikkan arus atau nilai. Membalikkan nilai ya. Kalau inputnya adalah 0 maka dia dibalik menjadi 1. Kalau inputnya 1 dibalik menjadi 0. Nah, dia punya input 1 dan output 1. Itu ciri khas dari not ya atau negasi. Jadi saya belum pernah menemukan gerbang not yang inputnya lebih dari satu ya, pasti satu seperti ini. Simbolnya segitiga, kemudian di sini ada semacam bulatan ya. Oke, kita lihat di sini A. Oh ya, simbol negasi not itu dia bisa ada garis di atas huruf variabelnya ya. Nah, seperti ini atau dia misalnya A. Nah, dia bisa ada strip seperti ini atau stripnya seperti ini atau stripnya seperti gelombang seperti ini. Nah, itu tetap simbol dari not atau negasi. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah sekali sih. Oke, kalau A-nya 0, maka outputnya atau negasi dari A-nya atau not A-nya adalah 1. Kalau asalnya 1, maka negasi A adalah 0. Mudah sekali. Kalau gitu kita lanjut. Gerbang XOR. Nah, XOR, apa itu XOR? Teman-teman bisa lihat simbol XOR seperti ini ya. Nah, ini input 1, input 2 bisa lebih dari 1. Outputnya cuma 1. Kemudian, nah XOR ini bernilai benar jika jumlah input sama dengan ganjil. Artinya misalnya ada dua input nih. A plus A. Misalnya A-nya 0, B-nya 0. 0 itu dianggap genap atau sebenarnya netral ya, tapi di sini dianggap genap. 0 plus 0 kan 0. Nah, tapi kalau 0 plus 0 kan genap, maka dia outputnya adalah genap adalah 0. Kemudian 0 plus 1 itu kan hasilnya 1, maka dia outputnya pasti 1. Kenapa kita perlu pahami begitu? Karena nanti ketika input XOR ini banyak, teman-teman akan bingung kalau misalnya menggunakan definisi lain dari XOR. Jadi ada beberapa pemahaman tentang XOR ini, yaitu dia kalau punya dua input ya, 01 itu benar, 10 itu benar, 11 dan 00 itu benar. Nah, gimana kalau dia ada 3 input A, B, C misalnya. Nah, A, B, C-nya nanti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Kira-kira hasilnya apa? Nah,
Kalau dengan definisi kita pasti jawabannya adalah 0 karena dia genap kan. Kalau dijumlahin 0 plus 0 plus 0 itu genap. Kemudian kalau dia 1 1 1 semuanya 1. Nah, kalau di sini kan semuanya 1 kan hasilnya 0 ya. Tapi karena ada 3 input, maka itu kan hasilnya ganjil ya. 3 ya, 1 plus 1 plus 1, A-nya 1, B1, C1 ditambahin semua tuh hasilnya 3 kan. 3 kan ganjil. Nah, berarti dia menggunakan definisi ini harusnya outputnya adalah 1. Nah, beda ya. Kalau yang A dan B doang, ini outputnya 0 meskipun semuanya hidup atau 1. Kalau nanti ada 3 inputnya semuanya benar, maka 1. Kalau inputnya ada 4 semuanya benar, berarti yaitu otomatis 0 karena kan genap ya. Misalnya inputnya 4, A B C D semuanya 1. 1 plus 1 2 plus 1 lagi 3 plus 1 4. 4 genap berarti nanti outputnya pasti 0 karena aturannya seperti ini. Bernilai benar jika jumlah input sama dengan ganjil, selain itu salah ya. Itu XOR, ingat-ingat simbolnya ada seperti ini ya. Kita lanjut, sangat mudah kalau menurut saya. Ini kemudian ada gerbang NOR. Nah, gerbang NOR adalah kebalikan dari XOR. Kalau XOR itu bernilai benar ketika semua inputnya adalah ganjil. Kalau XNOR dia bernilai benar kalau jumlah inputnya genap. Nah, ini agak unik ya. Kebalikan dari XOR. Kita kasih contoh di sini inputnya. Oh ya, nah. Ini beda dari XOR dan XNOR itu ada di bulatan sini. Bulatan itu tuh apa maksudnya? Nah, sebenarnya XOR itu simbolnya seperti ini ya. Set, ini XOR dulu. Nah, ini XNOR itu adalah XOR yang ditambah NOT atau negasi. Ini input ya. Nah, ini XOR kan? Nah, ini XOR. Nah, ditambahin negasi. Negasi masih ingat ya? Tadi di situ di rewind aja video ini kalau masih bingung. Nah, ini adalah XOR awalnya. XOR ini XOR ditambahin N atau NOT. Bukan N tapi NOT ya. Ditambahin NOT maka menjadi XNOR. Simbol ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Set. Nah, negasinya diambil bulatannya aja. Nah, itu sudah mewakili NOT. Nah, itu. Jadi asal simbol XNOR ini adalah penyederhanaan dari simbol XOR ditambah dengan NOT menjadi seperti ini. Nah, itu ya, itu asal usul simbol ini. Jadi tadi saya ulangi, hanya bernilai benar XNOR ini kalau jumlah inputnya genap. Kalau ganjil nanti otomatis salah. Kita kasih contoh AB-nya 00, maka ini kan genap ya, berarti dia 1 outputnya. Kalau A-nya 0, B-nya 1, 0 tambah 1 ganjil. Nah, berarti 0. Nah, XNOR itu kayak gitu. Kalau A-nya 1, B-nya 0, ganjil juga kan? Berarti di sini outputnya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1 karena dia genap. Kalau ada 3 input, semuanya hidup. Nah, berapa semuanya 1 ya. Berapa outputnya? 1 atau 0? Kira-kira pasti 0 karena dia ganjil kan. 1 plus 1 plus 1 3 itu angka ganjil, berarti output ini pasti 0 karena XNOR itu genap dia 1, ganjil dia 0, berbanding terbalik dengan XOR. Nah, kira-kira gitu ya, sangat mudah saya kira. Kita lanjut aja. Di sini kemudian ada NAND. NAND itu adalah singkatan dari not N. Nah, artinya kalau gerbang di awal itu adalah N, maka not N ini berarti dia gerbang N ditambah dengan not ya. Berarti nilainya di sini otomatis kebalikan dari N. Kan awalnya sebentar. Gerbang apa namanya? Gerbang N itu kan seperti ini ya. Nah, itu. Oh ya, dan pastikan teman-teman jangan salah menuliskan label atau ini ya, simbol ya. N itu rata ininya. Ini karena saya kesulitan menulis jadi dia agak bengkok. Nah, N itu rata, OR itu dia agak cekung. Nah, ini N kan. Nah, ini N, A misalnya inputnya, ini B. Set. Nah, di sini C. Digabung dengan negasi, ditambah negasi di outputnya, maka dia menjadi NAND, not N.
disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, notnya diambil bulatnya aja. Set. Nah, begitu. Nah, itu ya. Artinya apa? Artinya apapun yang hasil keluaran dari N ini akan dibalikkan oleh gerbang NOT sehingga dia hasilnya berlawanan dengan gerbang N. Nah, kira-kira itu. Coba kita praktikkan. Oh ya, ingat-ingat, N itu hanya bernilai benar kalau semua inputnya satu ya. Kalau selain itu ya salah. Oke, berarti 0 0 0 0 0 N 0 0 kan, dinotkan atau dibalik nolnya menjadi 1. Nah, itu perhatikan. 0 dan 1 berarti 0 dibalik menjadi 1. 1 dan 0 hasilnya kan 0. N ya, N dibalik menjadi 1. 0 dibalik menjadi 1. 1N1 hasilnya kan 1 dibalik karena ada negasinya menjadi 0. Nah, itu ya. Nah, nih. Saya kasih contoh deh di sini ya supaya teman-teman paham. Lebih mantap. 0 di sini dan di sini 0. Karena ini gerbang logika N, dia hanya bernilai 1 saat semua inputnya 1, maka ya udah kalau dia 00 berarti semuanya 0 ya otomatis di sini 0. Set. 0 dibalik ini kan negasi atau not ya. Angka 0 dibalik pasti menjadi 1. Makanya di sini hasilnya 1 gitu ya. Sekarang kalau nilai A-nya 0, B-nya 1. Di sini A-nya 0, B-nya 1. Kira-kira berapa outputnya? 0 dan 1. Karena N itu sifatnya semua input benar, baru outputnya benar, ya udah ini otomatis 0 outputnya. Dan di sini dibalik menjadi 1. Nah, begitu. Kalau di sini 1 dan B-nya 0. Sama hasilnya di sini 0 dibalik menjadi 1. Nah, di sini kalau di sini 1, di sini 1, maka output di sini kan menjadi 1 kan. Dibalik menjadi 0. Nah, tuh makanya dapat hasil ini. Mudah ya. Bagi yang pemula belajar ini pasti agak gimana gitu ya. Tapi kalau udah tahu, udah biasa, itu akan mudah ya. Sangat mudah. Itu gerbang NAND, not N. Sekarang kita ke NOR atau not OR ya. Not OR ya udah otomatis ini pasti kebalikan dari OR. Nah, kalau OR itu dia bernilai salah ketika semua inputnya salah. Salah satu aja benar berarti nilai output OR itu benar kan? Maka kebalikan dari OR yaitu NOR, dia hanya benar ketika semua inputnya salah. Nah, itu. Jadi kebalikan dari OR ya. Kemudian mungkin bisa saya coba ini ya, seperti ini saya praktekkan. OR itu kan cekung, kemudian di sini nah kepalanya. Oke, ini input, sini outputnya. Nah, ditambah dengan NOT menjadi seperti ini. Set. Nah, seperti ini ya. Disederhanakan menjadi simbol seperti ini. Ya, notnya diambil bulatnya saja. Nah, seperti ini. Mudah sekali. Oke. Ingat-ingat tadi OR hanya bernilai salah ketika semua inputnya salah, selain itu benar. Oke, maka di sini kalau dia 0, input 1, input 2 0, hasilnya adalah 0 kan di sini. Nah, 0. Kemudian dibalik oleh not menjadi 1. Nah, kalau di sini 0, di sini 1, nih ya ini. Di sini menjadi 1 karena OR kan. OR itu salah satu aja benar, pasti benar. Kemudian dibalik menjadi 0. Nah, mudah sekali. Kalau di sini 1 menjadi 0, di sini 0, maka ini akan jadi 1 dibalik satunya menjadi 0. Kalau di sini 1, di sini 1, di sini 1 kan, dibalik satunya menjadi 0. Nah, itulah asal dari ini semua tabel ini ya. Mudah sekali. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita sudah belajar semua gerbang logika dasar. Sebenarnya mungkin ada lagi ya jenis yang lain, cuma kalau di mata kuliah ini sampai ini aja. Ada yang namanya nih, menentukan output dari kombinasi gerbang logika. Nah, ini penting karena ini akan muncul di UTS. Khusus buat teman-teman yang kuliah ya. Oke.
Di sini ada soal jika A2 sama dengan 0. Ini A2 nih, A2, A1, A0, D, E, C. Ini ya input semua. Oh, ribet ya. Saya akan nanti jelaskan bagaimana menjawab ini ya. Kalau ininya A2-nya 0, A1-nya 1, A0-nya 1, kemudian apa ya? D-nya 0, E-nya 1 dan C-nya 1, kira-kira berapa Q7? Q7 nih yang ini. Nah, ribetnya adalah karena ada ini ya, ada gerbang seperti ini. Wah, ribet nih. Tapi bukan berarti nggak bisa dijawab. Cara jawabnya, ini mungkin saya print screen dulu. Set. Kemudian saya balik ke sini ya. Kemudian saya paste. Nah, cara jawabnya teman-teman tuliskan dulu inputnya di sini. Nah, A2 berapa tadi? 0. Berarti tulis saja 0 di sini. Kemudian A1 1, A0-nya 1. Kemudian D ya. D0-nya D sama dengan 0, sini aja ya. Kemudian E sama dengan 1, lalu C sama dengan 1. Nah, udah. Semua input sudah ditulis. Kemudian kita coba per gerbang dari kiri ya. Gerbang not yang pertama nih, 0 dibalik menjadi 1. Ingat-ingat cara kerja not ya. 0 menjadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini 1 jadi 0. Gampang. 1 jadi 0. Nah, ini gerbang apa nih? Gerbang NOR, not OR. Nah, berarti kebalikannya. Kalau OR berarti 0, 1 ini pasti benar ya. Tapi karena dia not OR, maka benarnya OR menjadi salah. 0. Nah, seperti itu. Sulit ya. Sabar aja lah. Kemudian ini 1 dibalik menjadi 0. Nah, begitu. Mudah sekali. Jadi tinggal ditulis semua outputnya satu persatu dari atas ke bawah ya. Mulai gerbang kiri. Yang kedua, ini ada gerbang sebelah kanannya. Jalur 2 ya ibaratnya. Ini negasi lagi. Masih negasi. 1 menjadi 0. Nah, ini kayaknya simbolnya enggak ini ya. Atau saya salah. Saya anggap aja ini not ya. Saya anggap ini kesalahan penulisan. Saya anggap ini not. Karena ini ada simbolnya seperti bulatnya di sini, ini bulatnya di sini. Aneh, agak aneh ya. Oke, 0 di sini menjadi 1. Inputnya kan di sini ya. Nah, 1, 0 ini menjadi 1. Yang ini terusannya ke bawah sini ya. Nah, yang ini gimana nih? Nah, ini kan gerbangnya inputnya dari sini. Set dia ke sini. Nah, oh ya, ingat-ingat kalau ada bulatan ini berarti dia terkoneksi ya. Misalnya di sini ada jalur yang bersilangan. Kalau nggak ada bulatannya berarti nggak terkoneksi. Nah, gitu ya. Biasanya di simbol lain tuh jalur yang tidak terkoneksi itu dia ada seperti cekungan yang melangkahi jalur bawahnya. Itu menyimbolkan tidak terkoneksi. Kalau orang pakai simbol ini dan ada di dalam rangkaian sama, simbol berseberangan seperti ini, berarti yang ini adalah terkoneksi. Nah, kalau yang ini dipakai. Tapi kalau yang dipakai adalah ini ya. Nah, ini tidak terkoneksi, ini terkoneksi. Kalau yang dipakai adalah bulatan seperti ini, ya gini ya. Nah, maka kalau ada jalur yang berseberangan seperti ini, maka ini tidak terkoneksi. Nah, itu cara bedainnya. Oke. Kemudian ini gerbang apa? Gerbang NOR. NOR itu kalau dua-duanya salah baru dia benar, kebalikan dari OR. Karena kan OR itu dua-duanya salah kan 0. 0 dibalik menjadi 1. Berarti di sini 1. Mudah sekali. Oke, selanjutnya kita ke gerbang yang ini ya. Gerbang yang ini punya input apa aja? Dia punya 1 nih ya, 1 input, 2 input, 3 dan 4 nih. 1, 2, 3, 4 nih 4 input, tapi gambarnya dia sederhanain menjadi 2 jalur aja nih, bikin pemula agak kesulitan ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Input pertamanya nilainya berapa? Nah, dari sini ya, input pertamanya dari sini. Input yang ini tuh nilainya pertama adalah 0, yang ini. Input yang jalur sini nilainya 1 karena tersambung ke sini ya. Ya, 1. 1 jadi 0, 1. Input yang ini dari mana? Nah, dari sini. 1 juga. Input yang ini dari mana? Nah, dari sini. 0 berarti ya. Oke.
Karena ini gerbang logika AND, salah satu aja 0, maka hasilnya pasti 0. Nah, udah, nggak perlu pusing-pusing. Oke, ini sudah, baru yang ini, jangan ke kanan dulu ya. Oke, ini diambilnya input pertama, ini sama ada 4 jalur. 4 atau 5 ya? 1, 2, 3, 4, bukan 5 ya. Satu jalur ini berarti berapa nih? Sama berarti yang ini 0 ya. Oke, 0. Yang ini 1 karena diambil dari sini. 1. Oke, yang ini diambil dari sini, nilainya 1 juga. 1 tuh karena dari ini ya. Nah, nih, gerbang yang ini. Kalau yang ini nilainya 1 juga dari sini. Oke, yaudah 1. Sayangnya ini adalah gerbang logika AND, jadi salah satunya udah 0, ya udah outputnya 0 aja. Nah, gitu. Kalau salah satu 0 gerbang AND, maka hasilnya pasti 0. Jangan dipikirin lagi yang lainnya ya. Jangan dipikirin satu ini. Oke, sudah ketemu kita. Mari kita ke sini. Ini adalah NOR ya. Ini ada bulatan di sini NOR. Kemudian di sini ada N. Nah, ini agak unik nih ya. Jadi di sini karena menunggu ini gerbang NOR ini menunggu input dari bawah sini. Nah, maka kita inisialisasi dulu nilai ini pasti 0 dulu ya, dan nilai ini pasti 0. Nah, untuk memudahkan kita mencari outputnya nanti. Oke, mulai dari gerbang, dia nggak bisa mulai dari sini karena yang ini menunggu bagian sini. Berarti kita mulai dari sini ya. Oke, mulai dari bawah ini. Ini adalah 0, berarti masuk ke sini. Nah, di sini berarti 0. Nah, ini berarti berapa? Nah, ini adalah 0 juga karena diambil dari bagian C ini ya. 0 dan 0 hasilnya 0. 0 or 0 berarti hasilnya 0. Nah, 0 ini 0 inisialisasi kan? Inisialisasi berarti kita tulis 0 yang hasil setelah inisialisasi itu seperti ini. Oh ini sorry. Ini adalah not or ya. Berarti bukan 0 tapi 1 ya. Kalau not or itu kebalikan dari ini kan. 1 berarti. Nah, jadi nilai yang kedua ini adalah 1. Maaf tadi saya kelihatan ini kayak or. 0 NOR 0 sama dengan 1 ya. Ingat-ingat NOR itu kebalikan dari OR 1. Oke, 1 berarti naik ke sini. Nah, berarti di sini masih NOR juga. 0 NOR 1. Kalau dia OR kan dia 1. Nah, dibalikin menjadi 0. 1 dibalik menjadi 0. Nah, jadi hasil akhirnya adalah nih 0 besar. Kita dari tadi nyari susah-susah nyari semua output input ini, ternyata ujung-ujungnya 0 juga. Waduh. Memang begitu ya. Kita memang sering dikerjain. Oke, itu teman-teman mengenai materi gerbang logika. Nah, di sini saya pengen ngasih tugas khusus buat kelas 2B ya, sebagai pengganti presensi. Saya coba cari dulu deh gerbang logika yang ribet. Gerbang logika. Oke, logika. Silahkan teman-teman cari keluaran dari gerbang logika. Bentar ya. Saya cari. Oke, nah di sini ada ya. Sebagai latihan bentar, kayaknya yang ini aja ya. Nah, jadi bulatan ini artinya jalur ini dinotkan ya. Sebenarnya yang ini tuh adalah mirip seperti ini. Coba saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini. Nah, jalur ini kan N ya, logika N, gerbang N, S, N. Bulatan ini maksudnya apa? Bulatan itu adalah berasal dari dari negasi, dari not ya. Nah, disederhanakan menjadi set. Nah, ini adalah bagian input ini. Ini adalah yang ini. Nah, begitu teman-teman. Oh, berarti yang tadi juga salah ya. Harusnya nah yang ini tadi harusnya ini dinotkan dulu. Oh, itu maksudnya ya, saya lupa. Jadi ini harusnya dinotkan dulu, nggak apa-apa ya. Enggak. Kalau dia dinotkan berarti ya harusnya notnya di sini ya. Oh ya, benar tadi.
karena ini posisinya harusnya di sini nih, nol bulatannya. Jadi benar, nggak masalah yang tadi ya. Oke, kalau yang ini ya seperti ini pemahamannya ya. Jadi ini dinotkan dulu. Nih dinotin, nah seperti itu. Saya pengen teman-teman kelas 2B silahkan cari ini digambar ulang ya. Coba open image in new tab. Nah coba ya. Nah ini ada input DCBA. Oke, saya pengen cari output F-nya. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini gerbang logika N, ini bagian sini dinotkan, ini enggak dinotkan. Oke, cari output F-nya kalau nilai A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Saya ulangi, A-nya adalah 1, B0, C1, D0. Oke, berapa outputnya? Nah ini untuk tugas rumah, kumpulkan saat UTS ya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di materi berikutnya, dan file ini PPT ini slide-nya bisa teman-teman download, nanti akan saya kasih link downloadnya di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf ada bila kekurangannya mengganggu. Kemudian sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.